Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Rikma dari kelas BK2D dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor NIM 22040450134. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkenan dengan fenomena sosiologi di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses pembentukan dan pembelajaran nilai-nilai, norma-norma, aturan, serta keterampilan sosial yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Ini melibatkan proses interaksi dalam pembelajaran antara individu dengan lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat secara umum. Sosialisasi berperan dalam membentuk identitas individu, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Penyesuaian diri atau adaptasi sosial merujuk pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, nilai-nilai, aturan, dan tuntutan sosial dalam lingkungan tertentu. Ini melibatkan kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, memahami dan mengikuti aturan sosial yang berlaku, serta memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat. Sosialisasi dan penyesuaian diri saling terkait dalam konteks sosial. Proses sosialisasi membantu individu menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, sosialisasi membentuk dasar bagi individu untuk berfungsi dalam masyarakat, sementara penyesuaian diri merupakan hasil dari proses sosialisasi yang memungkinkan individu berinteraksi dan beradaptasi secara efektif dengan lingkungan sosial mereka. Di lokus sekolah atau kampus, sosialisasi dan penyesuaian diri terjadi secara nyata. Ketika siswa baru saja masuk ke lingkungan sekolah atau kampus, mereka harus belajar berinteraksi dengan sesama siswa, guru, dan staf administrasi. Yang kedua adalah peranata dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem hierarki atau tingkatan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Ini mencakup pembagian individu dan kelompok dalam kategori-kategori yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, pendapatan, kekayaan, pendidikan, kekuasaan, atau pekerjaan. Stratifikasi sosial mencerminkan adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, kekuasaan, dan status dalam masyarakat. Sistem stratifikasi sosial menempatkan individu dan kelompok ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda, yang biasanya disebut strata sosial atau kelas sosial. Dalam sistem stratifikasi sosial terdapat beberapa konsep penting, antara lain yang pertama, kelas sosial. Kelas sosial merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan faktor ekonomi seperti pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan. Yang kedua, status sosial. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam hierarki sosial yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, atau keturunan. Yang ketiga, kasta. Kasta adalah sistem stratifikasi sosial yang didasarkan pada usul-usul atau keturunan. Yang keempat, kekuasaan. Stratifikasi sosial juga mencakup perbedaan dalam distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Di lingkungan pendidikan, terdapat berbagai peranata dan stratifikasi sosial. Salah satu contohnya adalah sistem hierarki dalam struktur pendidikan, di mana terdapat perbedaan posisi antara guru, siswa, dan staf administrasi. Guru memiliki peran otoritas dalam mengajar dan memberikan arahan kepada siswa, sedangkan siswa memerlukan bimbingan dari guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat juga perbedaan status sosial antara siswa-siswi itu sendiri. Misalnya, ada perbedaan berdasarkan tingkat kelas, prestasi akademik, dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dalam hierarki sosial atau posisi sosial yang berbeda di dalam masyarakat. Ini mencakup perubahan status sosial, ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Ada dua jenis mobilitas sosial yang umum dibahas. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal.
Mobilitas sosial vertikal terjadi ketika individu atau kelompok bergerak naik atau turun dalam hierarki sosial. Mobilitas sosial vertikal positif terjadi ketika seseorang atau kelompok memperoleh status sosial yang lebih tinggi atau meningkatkan posisi ekonomi mereka. Misalnya, seseorang yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah berhasil meraih pendidikan yang baik dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik secara ekonomi. Di sisi lain, mobilitas sosial vertikal negatif terjadi ketika seseorang atau kelompok mengalami penurunan status sosial atau penurunan posisi ekonomi mereka. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal terjadi ketika individu atau kelompok pindah ke posisi sosial yang setara dalam hierarki sosial. Ini tidak melibatkan perubahan dalam status sosial atau ekonomi, tetapi melibatkan perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain yang memiliki status yang sama. Misalnya, seseorang yang bekerja di bidang pemasaran dalam perusahaan A kemudian pindah ke perusahaan B untuk bekerja di bidang pemasaran dengan posisi yang setara. Di konteks pendidikan, mobilitas sosial dapat terjadi melalui pendidikan. Seseorang dapat mengalami mobilitas sosial naik melalui pendidikan dengan mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan keterampilan yang lebih baik. Sebagai contoh, siswa dari keluarga yang latar belakang ekonomi rendah memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan yang baik. Dengan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mereka dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik dan mengubah kehidupan mereka secara ekonomi. Yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada transformasi yang terjadi dalam struktur, nilai norma, dan pola interaksi sosial dalam masyarakat. Ini mencakup perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk institusi, hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Perubahan sosial dapat melibatkan pergeseran terhadap bertahap atau perubahan yang tiba-tiba dalam pola-pola perilaku, struktur sosial, atau cara masyarakat berinteraksi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan demokrasi, perubahan ekonomi, perubahan politik, atau perubahan dalam nilai dan keyakinan masyarakat. Selanjutnya adalah kebudayaan. Di sekitar lingkungan sekolah atau kampus, kebudayaan dapat diamati dalam berbagai bentuk. Hal ini mencakup bahasa yang digunakan oleh siswa dan staf pengajar, norma-norma sosial yang berlaku dalam lingkungan pendidikan, sistem nilai yang dianut, serta tradisi dan praktik budaya yang dijalankan. Misalnya, perayaan hari-hari libur nasional atau budaya khas daerah diadakan dalam bentuk festival, pertunjukan seni, atau kegiatan lainnya yang mencerminkan identitas budaya lokal atau nasional. Selanjutnya adalah transmisi budaya. Proses transmisi budaya terjadi di lingkungan pendidikan melalui pembelajaran dan interaksi antara siswa, guru, dan staf pendidikan. Guru berperan dalam menyampaikan pengetahuan nilai-nilai dan tradisi budaya kepada siswa melalui kurikulum, pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, siswa juga berbagi pengalaman dan pengetahuan budaya mereka sendiri yang dapat membentuk pemahaman kolektif tentang beragam budaya di dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah budaya-budaya belajar. Budaya belajar merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terkait dengan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup pola komunikasi antara guru dan siswa, pendekatan pengajaran yang digunakan, penghargaan terhadap keingintahuan dan kreativitas siswa, serta pengaturan fisik kelas dan fasilitas pendidikan. Contoh budaya belajar adalah adanya penekanan pada kolaborasi dan diskusi, penekanan pada pemecahan masalah, atau pendekatan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Selanjutnya, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural melibatkan pengakuan, penghargaan, dan pengintegrasian keberagaman budaya dalam lingkungan pendidikan. Ini melibatkan pemberdayaan siswa untuk menghormati, memahami, dan berinteraksi dengan budaya-budaya yang berbeda. Di lingkungan sekolah atau kampus,
Pendidikan multikultural dapat tercermin dalam kurikulum yang mencakup berbagai perspektif budaya, kegiatan yang mempromosikan pemahaman antar budaya, atau pendekatan pengajaran yang menghargai dan menghormati keberadaan siswa. Hal ini juga melibatkan menciptakan iklim inklusif yang mendorong dialog antar budaya dan mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin muncul. Prinsip pendidikan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat.